Selama Januari 2022, Polres Tapin mengungkap berbagai kasus. Ada 5 kasus yang berhasil diungkap, mulai penyalahgunaan narkoba, pelaku curanmor, pelaku sajam, dan penyalahgunaan miras. Pada Selasa 25 Januari 2022, konferensi pers digelar di halaman Polres Tapin dengan menampilkan berbagai barang bukti dan pelakunya. Dipimpin langsung Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser, didampingi Wakapolres Tapin, Kompol Irwan, dan Kabak Ups Polres Tapin, Kompol Faisal Amri Nasution, dan para PJU Polres Tapin. Dan pelakunya ini diamankan, sebagian besar ada supir, ada juga karyawan, termasuk juga ibu rumah tangga. Penakaran saya terkait masalah narkoba bahwa di Polres Tapin ini ternyata ada penyalahgunaan narkoba, di mana kami Polres Tapin sudah menyampaikan bahwa kita sama-sama perangi narkoba. Ya, anggota kami sudah ditesurin berapa orang, dan itu akan kami lakukan pengecekan secara internal. Kemudian juga di luar kami akan terus memerangi penyalahgunaan narkoba. Jadi rekan-rekan lihat sendiri bahwa narkoba itu luar biasa. Ya, ibu yang tertangkap ini sudah pernah juga diproses pidana terkait juga narkoba. Jadi narkoba itu selain merusak pikiran kita, merusak kesehatan kita, juga merusak ekonomi kita, karena mengandung zat aditif di dalamnya. Ya, mungkin supir-supir ini menggunakan narkoba ini biar supaya tidak tidur, ya, bisa membawa kendaraannya, tetapi di satu sisi bisa membahayakan nyawanya, keselamatannya, bahkan juga keluarganya, kasihan. Ya. Hari ini kita bisa ungkap, ya, ke depan kita harapkan supaya tidak ada lagi penyalahgunaan narkoba. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu, dan ancamannya ada minimal, ada maksimal, ya, pelaku narkoba ini, kejahatan narkoba. Yang kedua adalah curat juga ada diungkap, curat karyawan BBM, ya, mencuri dalam perusahaan, itu juga diungkap 1 orang. Kemudian juga ada curanmor juga ada diungkap. Jadi memang modusnya masuk ke rumah dan kemudian ada lihat sepeda motor dalamnya, kemudian motifnya mengambil sepeda motor itu. Memang di Polres Tapin ini untuk curanmor nggak seperti di Jawa. Kalau di Jawa mungkin sekitar 30 1 hari paling minimal seperti itu. Tapi di sini masih satu-satu. Tapi ke depan kita tetap waspada, mengharapkan kepada masyarakat jadilah polisi bagi dirinya sendiri. Ya, misalnya bawa sepeda motor minimal memiliki kunci ganda. Jadi polisi bagi diri sendiri, karena niat dan kesempatan kalau ketemu itu akan jadi suatu kejahatan, ya. Tapi kalau niatnya ada, kesempatannya tidak ada, kejahatan itu tidak akan mungkin ada. Yang berikutnya adalah sajam. Sajam ini diungkap ketika ada razia dan ditemukan daripadanya ada membawa senjata tajam. Kalau undang-undang senjata tajam itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51, Undang-Undang Darurat, pasalnya kedua, itu ancaman hukumannya 10 tahun. Ini yang perlu mungkin rekan-rekan media sampaikan kepada masyarakat, bahwa secara adat di wilayah Tapin ini mungkin masih banyak yang bawa senjata tajam keluar. Kalau untuk berkebun, kalau untuk bertani silakan. Tapi kalau untuk misalnya membawa senjata tajam untuk jaga-jaga diri, apalagi atau niatnya untuk melakukan kejahatan, melakukan perkelahian dan lain-lain, itu pasti lambat laun akan tertangkap. Dan razia kita akan selalu terus-menerus dilakukan. Ya, kasihan kalau misalnya mereka gara-gara membawa senjata tajam, mereka tertangkap dan akhirnya terpaksa diproses dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Ya, diharapkan kalau misalnya keluar tidak aman, kan ada kantor polisi, ya, ada pelayanan online. Kami misalnya butuh pengamanan, silakan ditelepon polsek terdekat, Polres terdekat, bahkan nomor HP saya juga ada. Ya, di tagline kami di Polres Tapin, semangat, ada nomor handphone saya. Yang terakhir adalah miras, rekan-rekan sekalian, bahwa kita tahu bersama bahwa Kabupaten Tapin ini punya moto Tamasa. Tamasa artinya Tapin mandiri, sejahtera, yang beragamais. Ya, kita harus menghormati adat istiadat setempat. Ya,
di mana miras ini juga kami lakukan penindakan, ya, tapi belum kami proses, tapi masih dalam proses pembinaan, ya, karena miras ini secara aturan hukum itu ancaman hukumannya berat. Kalau misalnya miras ini diproduksi tidak punya izin, nanti bisa melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kalau memperdagangkan miras ini tidak punya SIUP MB, ya, itu ancaman hukumannya juga di atas 5 tahun. Ya, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang izin usaha industri, ya, izin usaha perdagangan, ya. Itu Undang-Undang Nomor 7 2014. Kemudian yang ketiga, kalau minuman ini tidak punya izin edar, ya, seperti ini nggak punya izin edar, ya,